relawan bantu dari angkatan 2. Ini udah berarti 4 tahun lah berjalan. Yang gue tahu pendirinya tuh namanya Samsudin Ilyas. Ya dia wartawan dari Rakyat Merdeka kalau nggak salah deh. Nah dia orang pesisir, orang Cilincing, dan dia tercetus bahwa dia gue mau ngasih sesuatu yang gue bisa nih, dan kebetulan dia basicnya jurnalis. Nah tercetuslah tuh bulan Juli 4 tahun lalu Bang Ilyas tuh ngediriin kelas jurnalis cilik lah. Salah satunya di tempat pertama tuh yang kalian kunjungi tuh. Pertama kali. Karena di tiap angkatan kita beda-beda tempat. Jadi makanya ketika yang PC gue siapa? Saya. Nah gue bingung lu mau ke RT yang mana, karena gue muter. Gitu. Jadi nggak tetap. Jadi base campnya di situ, tapi justru kita jarang ngadain kegiatan di situ. Justru di daerah-daerah di belakang, pokoknya tetap Jakarta Utara, tetap Cilincing, cuma beda RT beda RW. Tuh makanya gue bilang bingung gue nih kalau mau rekomendasiin RT yang mana gitu loh. Gitu. Terus ya itu berjalan 4 tahun. Udah sih itu doang kalau sejarah berdirinya. Tiap tahunnya itu ada angkatan baru juga. Ada. Jadi tiap tahun tuh kita selalu beda anak-anak. Dan rata-rata dari angkatan 1 tuh ada kali setiap pendaftaran tuh 100 orangan ada. Tahun ini nih yang angkatan keempat 126. Kalau kayak gitu ada seleksinya gitu masih Kak? Nggak ada. Langsung diterima gitu? Dia biasanya orang tuanya yang dateng daftarin. Gue mau dong anak gue belajar di situ. Biasanya kegiatannya apa? Ya karena namanya kelas jurnalis cilik, ya basicnya belajar jurnalis. Jadi kita 4 bulan belajar. Bulan pertama tuh belajar soal reportase. Sebenarnya bahasa sederhananya sih ngobrol santai aja. Cuma ya kita diisi oleh narasumber-narasumber yang udah lumayan ini kan terkenal tuh. Ya itu belajar tentang ya gimana jurnalis ngobrol, wawancara. Ya secara santai aja karena anak-anak kan. Kita ngajarin anak-anak nggak bisa terlalu kaku lah. Jadi intinya sih mengajarkan etika mereka berbicara lah kepada orang lebih dewasa, teman-temannya. Nah bulan kedua tuh baru belajar fotografi. Nah bulan kedua tuh yang menarik, di minggu awal tuh anak-anak kita suruh bikin kamera kardus. Gunanya pertama untuk mengenalkan nih bahwa alat peraga kamera. Jadi nggak langsung dikenalin kamera, jadi pakai kamera kardus. Itu kamera kardus, lensanya dibolongin. Nah anak-anak disuruh lihat apa yang mereka suka, apa yang mereka interest lah. Mereka lihat, suruh mereka gambarin atau enggak ceritain gitu. Nah bulan ketiga, bulan keempat baru mulai hunting tuh. Huntingnya didampingi relawan-relawan yang ada. Kalau itu juga masuk ke situnya biaya Pak? Nggak ada, gratis sama sekali. Dan itu gratis. Anak-anak dari umur berapa sampai Kebanyakan sih SMP ada mungkin? ada SMP Daerah 1 situ 2 juga? dari situ. Tapi ada juga yang benar-benar dari Tanjung Priuk bela-belain datang sama orang tuanya Sabtu, ya udah. Ada, pokoknya Jakarta Utara lah paling enggak. Itu di adanya pastinya tanggal berapa ya Pak? Adanya jurnalis sedikit. Kita biasanya kalau mulai kelas tuh bulan-bulan 5, bulan 6. Karena pertama kita ngerancang kurikulum dulu. Jadi Bang Ilyas, aku dan teman-teman tuh ngerancang, dan perekrutan relawan kan. Jadi supaya ada ngebantuin gitu. Karena di angkatan kedua tuh kedua tuh cuma 4 orang lah. Aku, Bang Ilyas, dan ya teman-teman. Nah, angkatan 3 4 baru tuh mulai banyak. Kemarinnya angkatan 4 yang ngebantuin bener-bener pameran tuh 21 orang. Itu bener-bener dari berbagai macam, ada yang guru, ada yang duta genre, ada yang dari anak kesehatan, ada yang anak SMA bahkan. Kita nggak terbatas sih. Jadi untuk relawan ya kalau emang mereka suka, mereka seneng ya udah gitu. Itu sih. Jadi ada mau tanya lagi? Itu seluruh relawan jumlahnya ada emang 20-an? Enggak, itu yang masuk ke panitiaan. Sisanya ya udah relawan yang cabut datang, karena kan kita nggak terikat suka relawan dong. Jadi ya udah
biasanya berapa? Biasanya apa? Yang cabutan totalnya Wah, banyak. banyak. Soalnya kan angkatan keempat gue sendiri yang wawancarain, jadi lumayan banyak, 40-50 orang mah ada yang daftar. Cuma yang benar-benar stay ya udah tuh 20-an orang lah. Terus kak, kan kayak di Chelsea itu kan kayak lagi banyak kenakalan remaja gitu ya. Dominan permasalahannya di tawuran gitu. Terus kalau komunitas jurnalis ini ngasih itu nggak kayak solusi gitu? Kalau ngasih solusi kayaknya susah ya. Kalau aku sih lebih kayak mental anak-anak nih kita bentuk supaya lebih paham. Misalkan anak-anak kita ajarin supaya melek teknologi. Jadi nggak apa-apa harus ngikutin tren, apa-apa harus ya pokoknya percaya hoax segala macem. Itu udah kita tanemin sejak mereka dari pendidikan pertama sampai akhir lah. Jadi setidaknya mereka tahu nih apa yang boleh dilakukan, ada apa yang boleh enggak. Karena tadi ketemu anak-anak nggak ada ya. Ada Kecil doang. Anak-anak Oh, bebas itu, anak-anak. Nah biasanya kalau itu udah benar-benar lulusan kelas jurnalis cilik itu bakal ada bedanya. Pertama dari etika, sopan santun itu pasti. Terus ngejaga lisan, wah itu banget karena kita selalu nerapin ketika kelas, ketika ngumpul, ketika ada yang anak-anak ngomong jorok, biasanya mereka kita suruh olahraga, pokoknya kita kasih treat lah supaya mereka menjaga lisannya gitu. Udah gitu aja. Ya kak gitu aja. Makasih banyak ya kak waktunya. Maaf banget nih. Sekarang gue mau nanya deh, Iya nih. ini goalsnya apa di kalian?